Papa, Mama, Om, Tante, dan adik-adik semua, kakak-kakak Superbook mau cari 200 anak Superbook untuk ikutan campaign terbaru kita, yaitu Aku Suka Baca Alkitab. Karena di bulan Februari, Maret, dan April kita akan mengadakan live streaming spesial untuk ajakin adik-adik semua baca Alkitab bareng Superbook. Di sana adik-adik dan papa mama akan ketemu dengan Kak Daniel, Kak Nanda, Kak Rena, Kak Hevi, dan juga semua yang selama ini terlibat di balik layar Superbook loh. Wow, nanti di situ kita akan bermain sambil belajar Alkitab. Nanti juga di sana akan ada hadiah-hadiah yang seru buat adik-adik yang ikutan. Gimana? Pasti kalian pada penasaran kan? Yaudah langsung aja buruan DM Instagramnya Superbook Indonesia untuk daftar dan tahu info lengkapnya. Oke Papa, Mama, dan adik-adik semua. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan aku, Gizmo. Hari ini kita akan melakukan petualangan luar biasa. Kalau adik-adik sudah tidak sabar, ayo kita panggil Kak Nanda dan Kak Rena. Shalom adik-adik, ketemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Rena. Yeay, seneng banget ya Kak Nanda kita bisa bertemu lagi dengan adik-adik Superbook semuanya. Betul banget, betul. Adik-adik kalian semua pasti sehat kan? Kalau sehat mana coba angkat kakinya, salah tangannya. Kak Nanda melihat. Wow, puji Tuhan sehat-sehat semua ya. Seperti biasa deh kalau gitu Kak Nanda. Kita harus ngapain coba? Kalau harus A, B, S, E, N. Betul, kita harus absen-absenin dulu yang sudah bangun. Lihat tuh Kak Rena, udah banyak tuh yang melihat-lihat. Iya, Superbook Kids Club ada. Coba kita baca. Ada Dea dari Jakarta. Wah, ada juga yang dari Bogor. Hai Violi. Halo, ada yang dari Malang. Victoria. Ada Kania dari Jakarta. Terus ada dari Banten. Mega, halo Mega. Wow, ada juga fans setia Superbook nih, Kalista dan Kenrich dari Bekasi. Halo. Ada juga Gwen dari Fakfa. Ada juga yang dari Jakarta lagi nih, Lisa. Wah, halo semuanya. Nah, karena kalian sudah berkumpul nih, Kak Nanda mau kasih satu pertanyaan. Kalian harus jawab ya. Oke. Adik-adik kalian pernah bohong nggak? Ayo, Kak Nanda mau nanya di sini, ada nggak yang pernah bohong? Coba angkat tangannya. Kak Nanda, kok tumben banget sih pagi-pagi pertanyaan sudah berat begini? Sudah nanya siapa yang bohong, mencari-cari orang bohong. Emang Kak Nanda habis dibohongin sama orang? Betul sekali Kak Rena. Siapa? Jadi 2 hari lalu itu adiknya Kak Nanda sedih. Dia tuh bohong sama Kak Nanda. Padahal Kak Nanda tuh udah paksa dia, udah cepet cerita yang bener. Tapi dia bohong aja terus, bohong terus. Terus alasannya karena apa tahu nggak? Kenapa? Tapi emang bener nggak sih Kak Nanda kalau misalkan kita jujur tuh nanti dimarahin, jadi bohong. Ya kan namanya juga dia melakukan kesalahan, pasti ada konsekuensinya. Mungkin ya Kak Nanda akan nasehatin dia, tapi dengan tegas. Tapi kan nih Kak Rena dan adik-adik, kalau misalnya kita bohong, pasti hati kita jadi jadi nggak tenang. Bener nggak? Sih, betul sih. Ya kan? Coba adik-adik, mana yang nggak pernah bohong? Ayo, angkat tangan. Ayo, mana? Tunggu deh Kak. Lihat deh Kak Nanda, adik-adik tuh kayaknya banyak yang nggak angkat tangan deh. Padahal bisa jadi semua adik-adik Superbook tuh pernah bohong minimal sekali, ya nggak sih Kak? Betul banget Kak Rena. Adik-adik, Kak Nanda mau ajakin adik-adik semua untuk melihat sebuah kisah seseorang yang berhasil disembuhkan dari penyakit yang berbahaya. Tapi Kak Nanda mau kasih lihat ke adik-adik, ada kisah di dalam kisah si tokoh ini. Iya. Ada seseorang yang berbohong dan kemudian dia jadi kena masalah. Adik-adik, kalian ada yang tahu nggak sih nih ceritanya siapa yang berbohong dan kena masalah ya? Kalau Kak Rena sih kayaknya nggak kepikiran cerita siapa. Aduh, aku nggak inget. Adik-adik inget gak sih ini kisah siapa?
Stop, kalian tidak perlu ingat karena Kananda akan langsung kasih tahu aja siapa baik. tokohnya. Kita langsung lihat animasi berikut ini. Aku akan membawa engkau bertemu dengan seorang laki-laki yang belajar rendah hati dari seseorang yang tidak ia harapkan. Waktuku tidak lama. Jangan bicara seperti itu. Aku memimpin puluhan ribu orang dalam kemenangan besar untuk Aram. Tapi dengan semua kekayaan dan kekuatanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan musuh yang tak terlihat ini. Sehingga aku tidak bisa menyentuh orang yang kukasihi. Nyonya, mungkin Tuan bisa menemui Nabi di Samaria. Mungkin ia bisa menyembuhkan kusta. Apa? Nak, Apa yang kamu katakan pada istriku? ia bilang ada seorang nabi dari kaumnya yang bisa menyembuhkan kusta. Pasukanku sudah menyerang tanahmu dan mengambilmu dari orang-orangmu. Tetapi engkau selalu setia untuk melayaniku dalam keadaan seperti ini. Dan jangan kau katakan tentang Nabi Samaria itu kepadaku, kecuali kau tahu pasti kalau hal ini nyata. Tuhanku, nyata. Lalu, pelayan dari Israel ini memberitahu kalau ada nabi yang terkenal di tanahnya dan bisa menyembuhkan kusta. Orang Israel adalah musuh kita. Dan Naaman, engkau adalah panglima yang kupercaya. Mari kita coba buktikan. Aku akan membuat surat untuk raja, tapi engkau harus pulang tepat waktu untuk merayakan dewa kita Rimon, dewa yang berkuasa. Pada waktu Raja Israel baca surat ini, beritahu bahwa aku bawa 10 talenta perak, 6.000 uang emas dan 10 pakaian indah sebagai penghormatan untuk Raja. Sekarang pergi. Aku tidak mengerti mengapa Raja Aram mengirim panglimanya ke sini. Apa dia merencanakan penyerangan? Tolong dengarkan, aku akan... Apa tentara mereka sedang bersembunyi dan menunggu perintah untuk menyerang kita? Paduka, hambanya membawa persembahan banyak sekali. Dan ia mengirimkan surat ini. Dengan surat ini aku mengutus Naaman pegawaiku. Aku ingin engkau menyembuhkan kustanya. Ia memintaku menyembuhkan kusta? Apa aku ini Tuhan yang memberikan hidup dan kematian? Sepertinya ia ingin mencari gara-gara dengan aku. Ini bukan jebakan. Aku sudah melihat orang itu langsung, Paduka. Ia datang karena engkau raja. Dan Nabi Elisa hidup di bawah perintahmu. Tapi Elisa, aku melihat dan dengar dengan mata dan telingaku. Raja merobek jubahnya. Bawalah pesan ini kepada Raja. Katakan, mengapa engkau takut? Kirim orang itu padaku sehingga ia tahu ada seorang nabi di Israel. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan,
maka tubuhmu akan pulih kembali. Panglima? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan Sungai Abana? Sungai Parpar. Sungai-sungai di Damsyik jauh lebih baik dari Sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Dia. Siapa dia berani menolak? Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah, dan engkau akan sembuh. Tuhanku nyata. Halo adik-adik, ketemu lagi di Kuis Superbook. Karena dan Kananda mau uji pengetahuan kalian. Tapi kali ini Kananda dan Karena mau ajakin kakak kesayangan kalian. Siapa Kananda? Olive. Olive, come here. Come here. Silakan Kak Olive bacakan pertanyaan buat adik-adik semua. Oke. Aku adalah seorang panglima tentara yang hebat, tapi aku memiliki penyakit kulit yang membuatku malu. Aku hampir tidak mau menuruti perintah Elisa, tetapi akhirnya aku sembuh setelah mandi 7 kali di Sungai Yordan. Siapakah aku? Ayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Naaman. Lanjut yang kedua, Kak Olive. Berapa kali Naaman harus mandi di Sungai Yordan agar sembuh? Pertanyaannya mudah sekali ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah apa, Kak Olive? C. 7 kali. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Ketika Elisa menyuruh Naaman mandi di Sungai Yordan, gimana reaksi awal Naaman? 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah apa, Kak Olive? B. Marah dan merasa perintah itu aneh. Lanjut, Kak Olive. Nah, dalam kisah ini ada seseorang yang berbohong untuk mendapatkan hadiah dari Naaman. Siapakah dia? Waktunya adalah 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Gehazi. Pertanyaan terakhir, Kak Olive. Nah, setelah Gehazi berbohong sama Elisa dan mengambil alih hadiah secara diam-diam, ia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kira-kira hukumannya apa ya? Apa hukumannya? Apa ya? 10, 9, 7, 5, 4, 2, 1. Jawabannya C. Ia terkena penyakit kusta. Kasih Kak Olive untuk bantuannya. Adik-adik kalian semua pinter banget. Yuk kita lanjut animasinya. Joy, ia melakukan perintah Elisa.
2, 3. Empat. 5. 6. 7. Terima kasih. Sekarang aku tahu bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah. Nabi, maukah engkau menerima persembahanku? Aku adalah hamba Tuhan yang hidup dan aku tidak akan menerima apa-apa. Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa. Baiklah, tapi izinkan aku bawa 2 bagal tanah dari tempat ini, dan aku akan membawanya pulang. Apa? Mengapa dia ingin tanah? Ia ingin mengambil tanah ini untuk membangun altar untuk Allah Israel yang sudah menyembuhkannya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi membakar dan mempersembahkan kurban, kecuali untuk Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuniku untuk hal ini. Ketika tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini ketika aku sujud menyembah. Pergilah dengan damai. Naaman! Puji Rimon, engkau disembuhkan. Rimon tidak mendengar doaku. Allah Israel yang menyembuhkan. Terima kasih. Ih, serem banget ya Karena Iya ya. lagi. Aduh adik-adik, kita jangan gitu ya. Kita nggak boleh berbohong. Karena kita harus jujur dalam segala hal. Betul adik-adik. Oh iya, kalian belajar apa dari kisah Gehazi hari ini? Ayo tulis di dalam komentar. Wah, banyak tuh Kak yang mengangkat tangan mengerti katanya artinya. Pasti banyak juga yang menuliskan kesimpulan di komentarnya. Jempol buat Ya kalian kan? semua. Mantap. Karena Anda nggak sabar deh mau lihat komentar kalian semua. Pasti kalian jawabannya bagus-bagus. Keren-keren ya. Nah, kalau Kananda belajar apa Kak dari animasi ini? Aku tuh belajar dari sisinya Bapak Naaman ya adik-adik. Nah, Kananda tuh belajar kalau Tuhan itu pasti punya rencana yang indah atas semua masalah yang lagi kita alami. Dari kisah Naaman hari ini kita sama-sama belajar tuh kalau kita harus merendahkan hati kita dan mendengarkan pesan Tuhan. Gak marah-marah duluan ketika kita kena masalah. Coba bayangin aja nih, kalau misalnya Naaman, kan dia itu adalah seorang panglima. Terus dia disuruh mandi ke sungai Yordan. Kalian tahu nggak kalau sungai Yordan itu waktu zaman itu tuh jorok, kotor. Makanya menurut Naaman itu sebuah penghinaan. Bisa aja kan dia marah. Dia ini sebuah penghinaan, aku nggak mau. Nah,
kalau dia berpikir seperti itu, jadinya dia sakit terus, bakal sakit terus. Iya, betul banget Kananda. Kalau adik-adik kalian berpikir seperti Kananda juga nggak? Ih, Kananda pinter banget ya adik-adik ya. Ih, keren banget. Kalau Karena belajar apa tuh? Kalau Karena itu dari Gehazi ya. Tadi kan kita belajar, kita melihat bahwa kebohongan itu pasti ada akibatnya, pasti ada ganjarannya. Tadi lihat kan Gehazi yang melihat kesempatan jahat, terus dia langsung berbohong demi mendapatkan apa yang dia mau. Kayaknya hal seperti ini sering terjadi ya di rumah, ya gak adik-adik? Supaya kita dikasih sama papa mama, atau supaya kita nggak kena marah, jadi kita berbohong, dan itu pastinya berujungnya nggak bagus kalau terus-terusan berbohong. Betul. Adik-adik, jujur itu adalah perbuatan yang baik dan bertanggung jawab. Lagiannya kalau kita bohong, Tuhan tuh melihat tahu apa yang kita lakukan semuanya. Bener nggak? Coba deh kalau kalian setuju kasih jempol. Bagus. Adik-adik Kananda mau nanya deh. Kalian nih kalau misalnya sedang menghadapi masalah atau kalian lagi sedang berbuat salah, kalian akan memilih untuk jujur atau bohong seperti adik Kananda tadi? Apa? Wah, pinter banget adik-adik. Kita harus memilih untuk jujur. Bagus. Gitu ya. Jangan kita biarkan diri kita untuk ketakutan terus karena menyimpan kebohongan di dalam hati kita. Betul. Setuju banget, Karena setuju banget. Nah, siapa yang penasaran apa sih super kebenaran kita hari ini? Coba suaranya dong. Rame banget kan. Yaudah, kita belajar deh super kebenaran kita. Hari ini adalah aku harus jujur karena Tuhan melihat hatiku. Gitu ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Siap. Yang kompak, yang semangat. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku harus jujur karena Tuhan melihat hatiku. Nah, kalau adik-adik itu kepikiran, aku mau bohong aja ah. Jangan ya adik-adik, karena kita harus apa? Jujur. Betul, kita harus jujur karena Tuhan melihat hati kita. Betul. Terus nih Kananda mau ngasih ayat yang akan terus mengingatkan kita supaya kita tidak berbohong. Yuk kita ambil Alkitab, kita buka dari Amsal 19 ayat 9. Coba buka sekarang, Kananda kasih waktu 10 sampai 1. Selesai. Wow, sudah dapat mereka cepat juga. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 9. Orang yang mengatakan dusta tidak akan luput dari hukuman, dan orang yang menyebarkan kebohongan akan binasa. Sekali lagi ya, Karena. Siap ya adik-adik, kita baca bareng-bareng dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 9. Orang yang mengatakan dusta tidak akan luput dari hukuman, dan orang yang menyebarkan kebohongan akan binasa. Nah, coba lihat adik-adik yang ditulis di Alkitab tadi. Orang yang berbohong dan berdusta itu tidak akan lolos dari hukuman. Mungkin ya kita pertama-tama berpikir, aduh aku harus bohong nih supaya nggak kena marah, supaya nggak dihukum, supaya nggak dimarahin. Tapi itu tuh nggak akan bertahan lama adik-adik. Pasti akan ketahuan dan kalian harus menerima konsekuensinya dari apa yang sudah kalian lakukan. Sebentar. Tadi waktu Kananda minta baca Alkitab, kalian kayaknya pada pinter-pinter deh. Kananda jadi ingat kita kayaknya punya event yang keren banget itu loh Kananda. Wow, apa tuh? Itu baca Alkitab bersu-bersu. Oh iya betul.
Betul, di live streaming itu nanti adik-adik tuh bisa langsung tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak Superbook. Ada Kak Daniel, ada Kak Nanda, ada Kak Rena, ada Kak Heavy, ada Kak Olive, dan juga kakak-kakak Superbook lainnya yang selama ini melayani adik-adik Superbook semuanya loh. Seru banget pokoknya adik-adik, kalian jangan sampai kelewatan. Betul banget. Nah, sebelum Superbooknya kita udahin nih, dan supaya apa yang kita pelajarin hari ini bisa benar-benar kita praktekkan, gimana kalau sekarang kita berdoa? Oke. Adik-adik dan Kak Nanda ikutin doa Kak Rena ya. Siap. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berkat-Mu hari ini. Untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa belajar. Kami bisa belajar. Untuk rendah hati. Untuk rendah hati. Ketika kami salah. Ketika kami salah. Dan menghadapi masalah. Dan menghadapi masalah. Supaya kami bisa jujur. Bisa jujur. Dan tidak berbohong. Dan tidak berbohong. Bimbing kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami telah berdoa. Kami telah berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, kalian tahu nggak sih selama ini YouTube channel Superbook Indonesia udah terlalu lama tertidur? Ada yang tahu nggak, biasanya kita upload video itu seminggu berapa kali coba? Iya, betul banget, cuma 1 video. Pasti kalian ngerasa kurang kan? Kok videonya dikit banget, Kak? Kita butuh video lebih banyak. Itu kan yang kalian mau, itu kan yang kalian tanyain. Tenang. Superbook selalu mendengarkan kalian. Karena mulai minggu ini kita akan mulai sering upload video buat kalian. Nih, karena spill akan ada apa aja ya. Yang pertama akan ada animasi Superbook terbaru yang full. Terus ada live streaming spesial dan juga ada video-video dari host Superbook. Gimana? Menarik kan? Kalian bisa dapatkan semua konten seru itu dengan bergabung di membership YouTube channel Superbook Indonesia. Kalian bisa join membership YouTube channel Superbook Indonesia dan mendukung Superbook Indonesia untuk terus berkarya dan memuridkan anak-anak di Indonesia. Tapi tenang aja, kami nggak maksa loh. Ini buat yang mau aja. Buat yang mau bergabung, caranya itu mudah banget. Kalian bisa langsung masuk ke halaman channel Superbook Indonesia, lalu klik join atau gabung. Setelah itu, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital. Gimana? Mudah kan? Oh iya, akan ada banyak kejutan lainnya juga loh. Wah, jadi tunggu apa lagi? Gabung sekarang juga dan jadi bagian dari keluarga besar Superbook Indonesia. Papa Mama dan adik-adik semua, Kak Nanda dan Kak Rena mau kenalin Papa Mama semua dengan salah satu adik Superbook yang luar biasa. Adik Superbook kita yang satu ini namanya Dika. Dia suka sekali berbohong kepada orang tuanya, apalagi kalau urusan bermain bersama teman-temannya. Dika sering bermain ke tempat yang jauh sekali bersama dengan teman-temannya dan berbohong kepada mama papanya. Padahal orang tuanya selalu marah karena mereka khawatir kepada Dika. Tapi Dika nggak peduli. Tapi akhirnya Dika menonton kisah tentang Daniel dan Raja Nebukadnezar. Dan dia terkagum atas sifat Daniel yang selalu jujur walaupun Daniel sedang terancam. Dan sekarang Dika sudah menjadi anak yang jujur. Tahu nggak? Bahkan sekarang dia berhasil membawa orang tuanya mulai datang lagi ke gereja. Keren kan? Bener kan Papa Mama bahwa bantuan yang selama ini Papa Mama berikan bisa mengubahkan hidup seorang anak. Dan karena itu kakak-kakak Superbook semua mau lebih banyak lagi anak Superbook lainnya yang mengalami perubahan yang luar biasa seperti Dika. Nah, kalau hari ini Papa Mama tergerak untuk mendukung pelayanan anak Superbook, Papa Mama bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama, Papa Mama bisa like dan komen di kolom komentar karena komentar dari Papa Mama semua akan membuat Superbook direkomendasikan oleh YouTube. Dan yang kedua, Papa Mama bisa subscribe dan share akun YouTube ke keluarga Papa Mama dan adik-adik semua. Dan terakhir, Papa Mama bisa scan QR Code yang ada di kanan layar Papa Mama semua.
Apapun dan berapapun bantuan dari Papa Mama pasti akan sampai ke hati adik-adik Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo,